Halo, selamat siang Pak Haji. Saya Jason Aristoliwanata, M18 K10042. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kepada Pak Haji tentang kode implementasi regresi rates untuk prediksi harga rumah. Kode ini menggunakan beberapa algoritma dan teknik machine learning yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ini, saya akan mengimport library apa saja yang akan digunakan pada program ini. Yang pertama adalah Pandas untuk memanipulasi data, Matplotlib untuk visualisasi data, Scalary Model Selection itu untuk membagi data menjadi data latih dan data uji, Scalar Processing itu untuk normalisasi data, Scalar Linear Model itu untuk membuat model regresi range. Berikutnya yang Scalar Matrix itu untuk menghitung mean square error atau yang kita sebut MSI. Pada bagian pertama, kita mengambil data rumah dari sebuah file CSV yang telah saya namakan data rumah atau CSV. Ini adalah file yang berisi informasi tentang rumah-rumah yang ingin kita analisis dan prediksi harganya. Setelah kita mengimport file CSV tersebut, kita melihat kolom-kolom apa saja yang ada di dataset tersebut. Dan ada beberapa kolom yang tidak kita gunakan, seperti kolom nomor dan nama rumah. Dan kita akan menghapus kolom tersebut. Selanjutnya, kita memisahkan data menjadi dua bagian. Yang pertama adalah fitur-fitur seperti luas bangunan, luas tanah, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, dan jumlah garasi. Dan yang kedua itu adalah label yang berisi harga rumah. Fitur-fitur ini akan digunakan untuk memprediksi label itu, yaitu harga rumah. Berikutnya, untuk mempermudah pemahaman, kita memberikan nama pada setiap fitur agar lebih jelas apa yang mereka wakili dalam dataset, seperti LP luas bangunan, dan LT itu adalah luas tanah, KT itu kamar tidur, KM kamar mandi, GRS adalah garasi. Berikutnya adalah untuk mempermudah pemahaman, seperti yang tadi saya bilang, kita akan memisahkan data menjadi data latih dan data uji. Data latih akan digunakan untuk melatih model, sedangkan data uji akan digunakan untuk menguji model. Dalam contoh ini, saya menggunakan 80% data sebagai data latih dan 20% sebagai data uji. Setelah membagi data tersebut, saya perlu melakukan normalisasi pada fitur-fitur tersebut. Normalisasi digunakan untuk menyesuaikan skala agar fitur-fitur yang memiliki rentang nilai yang berbeda dapat diolah dengan benar oleh model. Dalam kasus ini, kita menggunakan metode standar scalar untuk mengubah fitur menjadi memiliki mean 0 dan standar deviasi 1. Berikutnya, sekarang kita siap untuk melatih model. Kita menggunakan algoritma regresi ridge yang merupakan salah satu metode regresi linear. Model ini akan belajar dari data latih untuk menemukan hubungan antara fitur-fitur dan harga rumah. Berikutnya, setelah melatih model, kita menguji performanya menggunakan data uji yang sebelumnya telah dipisahkan. Kita menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi harga rumah berdasarkan fitur-fitur data uji. Berikutnya, untuk mengukur seberapa akurat prediksi model, kita menggunakan metrik yang disebut MSI. MSI ini untuk mengukur rata-rata dari selisih kuadrat antara harga rumah yang sebenarnya dan yang diprediksi. Semakin kecil nilai MSI tersebut, maka akan semakin baik juga performa program kita. Agar lebih mudah dibaca, saya merubah satuannya itu menjadi miliar. Ini dilakukan untuk agar kita lebih mudah membacanya agar tidak kebanyakan nolnya, karena harga rumah cukup mahal. Selanjutnya, saya ingin melihat bagaimana model kita dapat memprediksi harga rumah yang akan kita prediksi. Kita dapat memasukkan fitur-fitur rumah
yang ingin kita prediksi harganya. Dan kemudian menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi harga rumah baru berdasarkan fitur-fitur tersebut. Di sini saya memasukkan 220, itu luas bangunannya 220, dan ini kamar tidur, kamar mandi, dan garasi. Berikutnya untuk memvisualisasikan seberapa baik model kita dalam memprediksi harga rumah, kita membuat scatter plot. Scatter plot tersebut membandingkan harga sebenarnya dengan harga yang diprediksi oleh model untuk setiap data uji. Jika prediksi model itu sempurna, titik-titik pada scatter plot nanti akan berada pada garis merah yang yang itu adalah garis merahnya itu putus-putus. Jika semakin dekat dengan garis merah tersebut, maka prediksi itu akan semakin akurat. Berikutnya, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan program yang telah saya buat ini. Setelah saya memasukkan data-data untuk luas bangunnya sebagai 220, luas tanah 220, kamar mandi yang berjumlah 3, kamar tidur yang berjumlah 3 juga, dan garasi 2. Dan ini setelah saya jalankan karena saat saya record dan untuk perjalanan programnya itu laptop saya tidak kuat, maka saya telah ngeran dulu sebelum saya mulai record ini. Dan ditemukan hasil prediksi rumah itu sekitar 7,2 miliar. Yang kita sebut saja sebagai 7,3 miliar karena di sini hampir menyentuh 7,3 miliar. Dan untuk grafiknya sendiri, ini muncul seperti yang saya jelaskan tadi, semakin dekat prediksinya dengan garis merah, maka akan semakin akurat prediksi tersebut. Dan di sini banyak sekali prediksi yang berdekatan dengan garis merah, dan hanya beberapa yang jauh dari garis merah itu. Itu yang berarti prediksinya lebih banyak akuratnya daripada tidak akuratnya. Cukup sekian penjelasan saya pada hari ini. Selamat siang, terima kasih.